والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وقال شاعر: الموت يأتيك بغتة والقبر صندوق العمل. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama kami hormati keluarga besar almarhum Bapak Muhari bin Haji Musa, bil khusus Bapak Haji Mursidi, bil khusus pula Al-Mukarram Al-Ustadz Aan Ansari, dan juga yang baru saja memimpin pembacaan zikrullah Al-Mukarram Al-Ustadz Rahmanto, sahib saya Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Mujahidin, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Mahyuni, dan juga rekan saya, teman lagi waktu masih kecil dan seperjuangan, sekarang masih kecil banget bacanya, yaitu Bapak Ustadz Saifuddin MZ. Ada orangnya. Dan juga yang kami hormati segenap para asatidz, para tokoh masyarakat, para ketua RT dan RW, para bapak-bapak, wabil khusus handai tolan keluarga besar almarhum Bapak Muhari bin Haji Musa yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya. Hadirin jamaah zikrullah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji dan syukur marilah bersama-sama senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam ini kiranya kita dapat berkumpul, dapat bersilaturahim di rumah kediaman sahibul musibah, di mana perkumpulan kita pada saat ini mengandung arti dan makna buat almarhum yang telah meninggalkan kita, dan juga buat seluruh jamaah kaum muslimin yang telah mendahului kita, dan juga manfaat buat kita yang hidup pada saat ini, di mana perkumpulan kita pada malam ini adalah dalam rangka berzikrullah, mendoakan salah satu daripada saudara kita, teman kita, mungkin sahabat kita, yang bernama Bapak Muhari bin Haji Musa, yang mudah-mudahan dengan berkat kepergian beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala, dengan wasilah yang kita bacakan pada malam ini, tentunya kita mendoakan agar kiranya amal baik, amal ibadah yang beliau lakukan semasa hidupnya diterima si Allah Subhanahu wa taala, diampunkan segala dosanya, dan juga dilapangkan di alam barzahnya. Dan mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan, baik istri maupun anak dan handai tolan, mudah-mudahan diberikan ketabahan dan kesabaran atas musibah yang menimpa daripada keluarga beliau.
Dan juga kita berharap mudah-mudahan kita yang ikut hadir, ikut mendoakan pada malam ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada kita dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Amin ya rabbal. Salawat dan salam tak lupa marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam pula kita sampaikan kepada para keluarga, para sahabatnya, para tabi'in yang selalu setia mengikuti ajaran. Para bapak hadirin kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang kematian, yang bahasa Al-Qur'annya adalah al-maut. Bahwasanya memang hidup kita di dunia ini tidak terlepas dari adanya sebuah kematian. Betul atau tidak, Pak? Banyak ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi yang menjadi rujukan buat kita. Dan memang Al-Quran itu merupakan sebuah pedoman buat kita yang harus kita yakini dan kita imani, bahwasanya hidup manusia di dunia ini tidak lepas dari adanya sebuah kematian. Di dalam Al-Quran mengatakan, wa likulli ummatin ajal, fa iya jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, kata Al-Quran. Wa likulli ummatin ajal. Tiap-tiap manusia yang hidup di dunia ini mempunyai batas waktu, yaitu ajal atau kematian. Maka kata Quran, fa iya jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila kematian itu telah menimpa kepada seorang, tidak bisa ditunda-tunda dengan barang sesaat pun. Betul atau tidak, Pak? Betul atau tidak, Pak? Untuk kematian kalau sudah menimpa manusia tidak bisa ditunda-tunda dengan barang sesaat pun. Ya Rabb, ini orang lagi sakaratul maut tuh ngomong, Pak, dalam hatinya, ya Rabb, saya jangan dicabut dulu ini nyawa saya. Begitu, Pak, kata sakaratul maut. Nanti Bapak pasti ngerasain begitu, Pak. Semuanya pasti akan ngerasa raih. Begitu, Pak. Begitu roh mau dicabut, ya Rabb, saya jangan dicabut dulu. Kreditan mobil saya tinggal 3 bulan lagi, ya Rabb. Betul lah kira-kira, Pak? Iya, betul gak kira-kira? Ya Rabb, saya jangan dicabut dulu ini. Obyekan saya dikit lagi meleduk. Betul lagi. Betul lah kira-kira, Pak? Benar ini, Pak. Sakaratul maut ngomong begitu, ya Rabb, saya jangan dicabut dulu, ya Rabb. Tapi apa kata Quran? Kematian itu kalau sudah menimpa kepada diri seorang tidak bisa ditunda-tunda dengan barang satu. Ada syair mengatakan begini, mengenai roh dicabut, ya, mengenai roh akan berpisah dengan jasad. Apa kata syair? Wa izal maniyatu ansabat azbaruha kullan namimatin la tanfa. Ini kata syair. Wa ijal maniyatu ansabat, apabila kematian itu mencengkamkan kematian itu untuk mengambil ruhnya daripada manusia, ansabat azbaroha, dengan kuku-kukunya kematian itu, dengan kuku-kukunya, ya, sakaratul maut akan menerjang pada orang yang akan dicabut. Al-faida, kau jumpai ajimat. Tahu gak ajimat? Kullu namilat kullu namimatin la tanfa. Kau sediakan ajimat tumbal untuk mengusir daripada kematian itu, tidak akan berguna lagi. Betul lah kira, Pak? Tuh, kalau kematian sudah menimpa kepada diri kita, Pak, ya, tidak bisa terusik lagi kematian itu. Kenapa? Karena memang batas kematian manusia, umur manusia itu udah Jadi contohnya gampang gini aja, Pak. Orang maut lagi hidupnya usaha 10 juta, betul lah kira, Pak? Betul lah kira, Pak? Mau pesta gitu minjem duit 20 juta, ya kan? Orang apa tangkap? Begitu meninggal dunia sakaratul maut, ya kan? Sehingga Pak temennya ngasih duit, ngomong coba kasih duit barangkali dia bisa hidup lagi, Pak. Kasih Pak duit, ngelirik doangan, Pak. Betul lah, Pak?
Cuman kata sakaratul maut calon yang mati. Udah sakaratul maut lo sudah megang duit. Kemarin gua mau peta minjem duit orang bisa. Betul enggak? Kata siapa itu? Kata siapa itu? Kata saya itu mah. Gambaran semacam itu Pak. Kematian kalau sudah menimpa kepada manusia tidak bisa ditunda-tunda dengan barang sabun. Fala yastakhiruna sa'ata wala yastaqdimun. Dan begitu pula kematian itu tidak bisa dimundurkan, dimajukan dengan barang sesaat pun. Bagaimana Pak? Kematian itu tidak bisa dimajukan dengan barang sesaat pun. Satu contoh. Orang mengidap sebuah penyakit, ini Pak ya. Penyakit udah berobat kemana baik orang sembuh-sembuh, betul nggak? Hartanya yang tadinya ada menjadi tidak ada, ya. Dari sedikit punya mobil mewah dijual, punya rumah 4 dia jual, hingga tidak mempunyai harta. Orang kalau udah berobat Pak, sampai habis rumah, sampai habis mobil, apa yang dia katakan dalam hatinya Pak? Apa yang dia katakan dalam hatinya Pak? Ya Rob, matiin bayar saya dah lagi. Betul nggak gitu Pak? Betul nggak? Maka itu nggak boleh kita ucap semacam itu. Kenapa? Karena memang masa kontrak kita belum habis. Kata Quran, wala yastaqdimun, ya, kematian itu tidak bisa dimajukan dengan bangsa pun. Meskipun harta kamu ludes, kamu buat berobat, ya, di Indonesia kamu berobat tidak sembuh, sampai keluar negeri bahkan sampai habis miliaran kamu keluarkan untuk mengobati penyakit kamu, tapi tidak boleh Pak, kematian itu belum sampai para bapak sekalian. Nah ini kita bicara mengenai kematian. Di dalam hadis yang saya bacakan tadi, ya, bahwasanya hidup ini merupakan sebuah kesempatan. Hidup ini memang sebuah kesempatan Pak, ya kan? Sebagaimana Rasul bertemu dengan Ibnu Umar. Nah ini Pak, Rasul bertemu dengan Ibnu Ini hadis yang saya bacakan tadi Pak. Rasul bertemu dengan Ibnu Umar. Seraya dia memegang pundaknya Ibnu Umar. Nih, memegang pundaknya Ibnu Nih Pak. Para bos sekalian, kira-kira kita orang kecil nih Pak ya, dipegang pundak kita sama presiden, girang orang kira Pak. Girang orang kita nih. Bangga gak kira-kira Pak? Bangga. Waduh, gua dipegang pundak gua sama Jokowi, betul Pak? Ya saya Pak jangan lagi mau presiden Pak. Malah saya kondangan Pak nih. Saya cerita gini Pak ya. Saya kondangan Pak kemarin Pak ya. Saya kondangan ke Pondok Bahar ya. Kondangan pejabat tinggi ada nama juga Pak ya, anggota dewan Pak ya kan. Ketemu Bapak Wali Kota Pak. Saya foto dengan Wali Kota Pak, dengan wakil Wali Kota. Itu saya foto dengan wakil Wali Kota. Girangnya bukan main, betul aja Pak. Apalagi foto dengan presiden kali Pak. Nah ini kembali Pak ya, bahwasanya Rasul bertemu dengan Ibnu Umar, memegang pundaknya Ibnu Umar. Apa kata Rasul kepada Ibnu Umar? Wahai Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib. Hidup kamu di dunia ini bagaikan orang asing. Hidup kita di dunia ini bagaikan orang asing. Kan ada lagunya Pak. Hai orang asing. Ada lagu Pak? Itu Bung Romi mah. Hai orang asing, siapakah namamu? Siapa yang nyanyiin Pak? Siapa yang nyanyiin? Rida Sugiarto itu, ya kan? Yang ibu emang ini ya, itu lagu ya kan, itu Rida Sugiarto saya ingat dulu. Saya ingat waktu itu kayaknya nonton film Melodi Cinta kayaknya waktu itu, betul nggak itu? Ya kan, yang orang mau mobilnya dijorokin itu, ya kan? Betul. Saya ingat itu, saya masih muda itu nonton Pak, ya kan? Gaya tajib itu ya kan. Lagunya Hai orang asing, siapakah namamu? Nah ini kata Rasul, kun fid dunya ka'annaka gharib. Wahai Ibnu Umar, hidup kamu di dunia ini bagaikan orang asing. Au abirus sabil, atau orang yang berada dalam sebuah perantauan. Nah ini Pak, hidup kita bagaikan orang yang sedang ngomong-ngomong banyak orang wetan dari ini Pak. Orang wetan Pak ya. Nah ini Pak ya, Bapak mungkin datang dari jauh-jauh, ada yang dari Solo, betul? Ada yang dari Jogja, ya kan? Ada yang dari Wonogiri, ya. Ini Ustadz Aan dari mana Ustadz? Ustadz Bapak Bataya bukan kayaknya. Sebenarnya orang Padang, kayak orang Padang bukannya kayaknya gitu. Saya kira orang Padang Ustadz dekatnya. Ya, banyak ya orang perantau. Makanya kata Rasul, wahai Ibnu Umar, hidup kami ini bagaikan orang yang sedang merantau. Yang namanya merantau mikirin pulang nggak Pak? Yang namanya merantau mikirin pulang nggak? Pulang ke kampung halaman. Yang namanya kita pulang kampung tentunya perlu adanya perbekalan nggak?
banyak perbekalan ya. Mungkin dari bulan Syawal sampai menuju bulan Ramadan udah kita hitung itu, udah kita tabung tentunya, karena kita ini lagi merantau mau pulang kampung. Nah ini kata Rasul, wahai Ibnu Umar, hidup kamu di dunia bagaikan orang asing, dan di samping itu hidup kamu ini bagaikan orang yang sedang merantau. Maka kata Rasul dalam lanjutan hadis tersebut, wa kana Ibnu Umar, dan adalah Ibnu Umar yaqul, berbicara mendengar omongan Rasul. Apa kata Rasul kepada Ibnu Umar? Ija amsaita fala tantajiri sabah. Wahai Ibnu Umar, apabila kamu berada di waktu sore, jangan menunda-nunda di waktu pagi. Lupa kata Rasul kepada Ibnu Umar, ya sambil megang pundaknya. Wahai Ibnu Umar, bila mana kamu berada di waktu sore, jangan menunda-nunda di waktu pagi. Wa ija asbahta fala tantajiril masa, dan begitu pula sebaliknya, bila mana kamu berada di waktu pagi, jangan menunda-nunda di waktu sore. Apa Pak maksudnya daripada Rasul mengatakan semacam itu? Wahai Ibnu Umar, bila mana kamu berada di waktu sore, jangan menunda-nunda di waktu pagi. Bila mana kamu berada di waktu pagi, jangan menunda-nunda di waktu sore. Karena ini hidup merupakan sebuah kesempatan yang sangat berharga kamu hidup di dunia ini. Penekannya Pak adalah masalah urusan ibadah Pak. Gak masuk aja itu. Ibadah jangan ditunda. Kenapa wahai Ibnu Umar? Ya, ibadah tidak boleh ditunda-tunda. Sebab yang namanya kematian kalau sudah menimpa kepada manusia, tidak mengenal batas sore, tidak mengenal batas pagi, tidak mengenal batas malam. Betul ada kira Pak? Ada enggak orang mati pagi semua? Ada enggak? Saya mau nanya nih, ada nggak orang mati pagi semua? Tidak ada Pak, kecuali tsunami, kecuali gempa, itu lain cerita Pak ya. Tidak ada orang meninggal pagi semua. Ada nggak orang mati malam semua? Ya kan? Nggak ada kan? Ada nggak orang meninggal sore semua Pak? Ya? Tidak ada Pak. Lagian kalau mati pagi semua Pak, repot si Amir, kesian, betul nggak kira Pak? Betul nggak kira Pak? Amir kesian Pak, ya kan? Apalagi Amirnya kurus bahkan, baru 5 orang dia yang mati, betul nggak kira? Betul lagi kita Pak ya, makanya tidak ada mati pagi semua Pak. Allah mempunyai sifat Rahman dan ada manusia yang matinya pagi Pak ya, diurusin lah pagi-pagi, betul nggak? Menjelang lagi sore ya kan, ada lagi pagi dudur mati lagi pagi, betul nggak? Betul nggak kita Pak? Mayan itu kan 350 ya kan, berdua 700, betul nggak kita? Betul nggak kita Pak? Makanya Allah mempunyai sifat Rahman dan Rahim ya, pagi-pagi udah dapat tuh Amir ya 700 berdua, betul nggak kita? Di sini kira-kira berapa duit nih ngopain Amir kalau meninggal dunia? Berapa duit Pak? Oh sini 1 juta sini, ya kan? Ya bagus 1 juta orang gopay berarti kan? Ya kan? Ya coba, makanya Allah mempunyai sifat Rahman dan Rahim, kasih dan sayang. Manusia mati itu enggak sama. Begitupun. Nah, kalau nyolatin sih boleh-boleh aja Pak. Mati misalnya 1 etek ya kan? Pak Ustadz mengimamin semua kan? Ini kalau Amil, betul nggak? Betul. Makanya Allah mempunyai sifat Rahman. Nah yang kesian juga yang gali kubur lagi Pak katanya itu Pak ya. Nah itulah Allah mempunyai sifat Rahman dan Rahim. Makanya kata Allah, wahai Ibnu Umar, kematian itu kalau sudah menimpa kepada manusia, tidak mengenal batas pagi, tidak mengenal batas sore, tidak mengenal batas malam. Maka kata Rasul dalam lanjutan hadis tersebut, khud min sihatika lima radik. Wahai Ibnu Umar, pergunakan sehatmu sebelum datang pergunakan sehat sebelum datang sakit. Sehat itu nikmat gak Pak? Sehat itu nikmat gak Pak? Kalau kita sehat Pak ya, makan apa aja masuk karena badan sehat. Begitu juga ibadah Pak, kalau kita sehat Pak ya, ruku kita enak karena sujud kita enak karena sehat. Dan baca Al-Quran Pak kalau lagi sehat Pak nih ya, orang suka baca Al-Quran kalau lagi sehat Pak bisa buat 5 juz, betul ada Pak? Tapi kalau jatuhnya sakit Pak ya, boro-boro kita makan nikmat ya, boro-boro kita bisa makan duren ya Pak kalau udah penyakit darah tinggi, betul Pak? Boro-boro kita makan duren kalau kita udah kena vertigo, betul Pak? Boro-boro kita makan duren kalau udah kena darah tinggi, betul Pak? Nah makanya sehat itu nikmat. Nah makanya kata Rasul, pergunakan sehat Bu Ibnu Umar sebelum datang sakit. Pergunakan untuk apa Pak? Pergunakan untuk ibadah. Kenapa Pak? Karena kalau udah sakit kita udah nggak bisa ibadah. Apalagi namanya sakitnya apalagi namanya penyakitnya seteruk begitu Pak, betul Pak? Iya, seteruk. Kalau orang Medan seteruk Pak. Kalau kita stroke, betul gitu kan?
Paling kalau udah penyakit stroke, udah seterusnya, betul nggak Pak? Udah nggak bisa, bahkan ngomong orang bisa, ya kan? Sujud udah nggak bisa. Makanya kata Rasul kepada pergunakan sehat sebelum datang sakit. Kemudian yang terakhir dia kata Rasul, wa min hayatika limautik. Wa Ibnu Umar, pergunakanlah hidupmu sebelum mati. Nah ini Pak, pergunakan hidup ini sebelum mati. Kenapa Pak? Karena memang akhir daripada kehidupan kita adalah mati, dan mati itu adalah rahasia Allah Subhanahu yang tidak dapat diprediksi oleh siapapun. Saya menanya ini, Bapak Muharib BKM Masjid Al Hidayah Pak Sahabat. Ya, usianya berapa tahun? Usianya berapa tahun? Usianya kalau nggak salah 54-55 Pak. Nah ini sama saya sama Pak. Saya umur saya ini, saya Muhammad, saya Pudin ini sama, seperangkat tadi Pak. Umurnya 55 Pak. Nah ini Pak, 55 ini udah banyak orang yang pada pulang. Saya dengar begini Pak, asal orang dengar meninggal dunia umur 55, penyakitnya lambung Pak. Waduh, sudah tegan baik. Tanya kenapa Pak? Masya Allah, ini sekarang rawan bener Pak, usia muda banyak meninggal dunia. Saya tekerja bukan apa Pak, bini saya masih muda Mas. Bener kan Pak? Begitu. Oh, maaf Pak. Ya, ini terpisah sedikit ya. Ya emang begitu Pak, udah pikirin. Bener Pak. Saya pernah punya teman namanya, kalau nggak salah temannya abangnya ini saya Pudin Asdulo, ya Pak. Gua katanya punya penyakit bukan apa ya, penyakit begini ya kan. Yang gua pikirin bini sama anak lah. Iya, bini gua mas udah kan begitu Pak. Betul Pak lagi kita Pak, ya kan? Tuh Pak ya. Kematian itu Pak kalau sudah menimpa manusia tidak mengenal batas umur. Tetapi karena biar bagaimanapun mati hidup itu milik Allah. Al-Quran jelas Pak tadi saya bacakan. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah. Katakan ya Muhammad, sesungguhnya kematian itu yang kau lari daripada kematian itu, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematian itu akan menjumpai kamu. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahada, kamu kalau sudah meninggal dunia dikemanain? Kata Quran, summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahada, kamu nanti akan dikembalikan kepada alam yang gaib dan alam yang nyata. Mana alam yang gaib dan alam yang nyata? Yaitu alam kubur. Betul nggak kira Pak? Alam kubur nanti akan kita jumpai Pak. Tempat kita itu adalah alam kubur. Berapa luasnya alam kubur Pak? Ya, lebar setengah, panjang 1 meter sedang. Betul nggak kira-kira Pak? Itu kuburan kita Pak, tempat tinggal kita. Alam kubur itu Pak bisa saja disebut dengan RSUS. Tahu nggak Pak RSUS? Tahu nggak RSUS? RSUS itu R artinya rumah Pak. Kuburan bisa dikatakan rumah. S-nya artinya sederhana. Betul nggak Pak? U-nya adalah untuk, S-nya selama-lamanya. Betul nggak Pak? Makanya rumah sederhana untuk selama-lamanya. Udah nggak pakai jendela, udah nggak pakai dinding Pak, adalah alam kubur. Betul nggak saya? Ini saya ngomong salah nggak ini? Ya, rumah sederhana untuk selama-lamanya itu adalah alam kubur. Kok bisa begitu Pak Khair? Ya, kok bisa sederhana, bisa untuk selama-lamanya? Iya Pak. Kalau dunia ini belum kiamat Pak, kita masih betah di alam kubur. Betul nggak Pak? Betul nggak kira? Nah itu Pak, alam kubur ada alam selama-lamanya. Makanya sebelum kita masuk liang kubur, tadi kembali ya kata Ibnu Umar, maka hendaklah memperbanyak amal kebaikan. Kata Quran dalam surah Al-Kahf ayat 110 mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan." Barang siapa orang yang ingin berharap berjumpa denganku, aku di sini Allah Subhanahu wa ta'ala, falyamal amalan shalihan, hendaklah memperbanyak amal kebaikan. Kenapa kita di dunia ini memperbanyak amal kebaikan? Karena amal-amal kebaikan yang kita lakukan selagi hidup itulah yang akan menemani kita di alam kubur. Betul atau tidak Pak?
amal-amal kebaikan itu Pak yang akan menemani kita di alam kubur. Apa itu amal kebaikan Pak? Sholat, puasa, sedekah, ngaji, dan berbuat baik sama teman sama tetangga. Itulah amal-amal kebaikan yang tentunya nanti akan menemani kita di alam kubur. Sesuai di kata saya terakhir dalam syair, al-maut ya'tika baghtatan wal qabru sundukul amal. Manusia mati bisa datang secara tiba-tiba. Ada nggak orang mati datang secara tiba-tiba? Ada nggak Pak orang mati datang secara tiba-tiba? Artinya mati orang sakit lah, orang sakit lagi, ya kan? Habis pulang kondangan, ya kan? Meninggal dunia. Habis pulang dari mana saja Pak, mati datang secara tiba-tiba. Ada juga orang mati lagi sakit lagi. Nah itu kata Rasul, kata syair, orang kalau sudah meninggal dunia, wal qabru sundukul amal, kuburan itu adalah kotaknya amal. Artinya ya balasan-balasan yang baik yang kita lakukan selagi hidup, ya sholat, ya puasa, ya sedekah, belum kelihatan sekarang. Betul Pak? Udah kelihatan nggak pahala sholat, pahala puasa udah kelihatan Pak? Kapan katanya? Nanti setelah kita masuk liang kubur. Makanya di sini kita disuruh bergegas-gegas memperbanyak amal kebaikan untuk menjemput kematian. Saya rasa itu saja Pak Ustaz ya yang dapat kami sampaikan. Ini mudah-mudahan ini ada manfaatnya Pak ya, menambah wawasan, menambah keimanan, ketakwaan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari Pak ya kita cermati hidup kita ini, nggak boleh enjoy saja dalam hidup ini. Kenapa Pak? Karena tadi sudah katakan mati itu rahasia Allah Subhanahu wa taala, yang siapapun kematian itu pasti akan menjumpai. Kalau kita banyak amal, insya Allah kuburan kita menjadi raudhah min riyadil jannah. Ya, mudah-mudahan kita masuk ke Allah Subhanahu wa taala. Marilah sekalian kita doain Pak ya, mudah-mudahan Bapak Muhari bin Haji Musa dan beliau memang ini merupakan BKM daripada Masjid Nurul Hidayah Pak. Mungkin tentunya banyak kebaikan-kebaikan yang beliau lakukan, memimpin daripada seluruh OSDIP dan seluruh pengurus-pengurus yang ada di Masjid Jami Al Hidayah Pak. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang beliau semasa hidupnya diterima masya Allah Subhanahu wa taala. Bila mana beliau mempunyai dosa, mudah-mudahan Allah sedang segera mengampuni daripada dosa-dosa beliau, dan mudah-mudahan beliau ditempatkan di alam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kuburan beliau dijadikan raudhah min riyadil jannah, menjadi taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kuat ditinggalkan senantiasa mendoakan daripada orang-orang telah mendahului, wabil khusus Bapak Muhari bin Haji Musa. Ila hadatin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian dari saya. Kami akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.